Seorang mahasiswa di Purwakarta, Jawa Barat jadi tersangka kasus pembunuhan terhadap seorang siswi SMP. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Oktober lalu, terungkap saat jasad korban ditemukan di aliran sungai. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku bernama Ardiyana Akmal tersebut juga melakukan pemerkosaan pada korban. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Dianza Falevi. Selamat malam, Dianza. Malam Siska dan Tribuners. Baik, Dianza bisa dilaporkan kasus pembunuhan ini terjadi pada Oktober lalu. Bagaimana update-nya saat ini? Baik, Siska dan Tribuners dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa update perkembangan kasus penemuan jasad siswi berinisial JS 15 tahun yang merupakan siswi kelas 2 tingkat SMP itu perkembangannya saat ini pihak kepolisian Polres Purwakarta telah menetapkan satu orang tersangka bernama Ardiana Akmal 23 tahun di mana diketahui Ardiana Akmal ini merupakan sosok pria yang pertama kali menjemput JS di rumah temannya yang berada di Kecamatan Tegalwaru menggunakan sepeda motor. Dan hasil perkembangan pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa Ardiana Akmal ini telah melakukan tindakan kekerasan seksual dengan di mana sempat memberikan uh, perlawanan kepada korban karena memang korban ini sempat menolak untuk melakukan tindakan kekerasan seksual di kediamannya yang tepatnya berada di Desa Garas Oli, Kecamatan Pleret. Seperti itu, Siska. Baik, Dianza, jarak usia korban dan juga pelaku ini cukup jauh, lalu bagaimana keduanya ini bisa saling mengenal dan juga akhirnya bertemu? Berdasarkan keterangan dari kepolisian bahwa memang kedua orang ini bertemu berkenalan dengan media sosial di mana dan uh, perkenalan ini pada awal Oktober 2025 kemarin mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertemu pada Jumat 17 Oktober pada sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat. Pada kesempatan tersebut JS ini diajak oleh uh, tersangka ke kediaman Ardiana Akmal yang berada di Desa Ganas Oli, Kecamatan Pleret, dan di kediaman tersebut ternyata mereka ini berdasarkan keterangan pihak kepolisian saling suka, namun saat tersangka ingin melakukan perbuatan ruda paksa, ternyata JS melakukan perlawanan hingga akhirnya ada benturan benda tumpul di bagian leher pada JS hingga akhirnya lemas. Dan pada saat posisi lemas tersebut, Ardiana Akma melakukan aksinya dan akhirnya karena uh, mati secara lemas. Dan seperti itu, Siska. Baik, dalam melakukan aksi ini pelaku apakah beraksi seorang diri atau adakah pelaku lain dan juga bagaimana modus yang dilakukannya? Hingga kini pihak kepolisian baru mengungkapkan satu orang tersangka yaitu Ardiana Akmal. Memang kalau berdasarkan keterangan polisi sebelumnya JS ini dijemput oleh temannya terlebih dahulu, dan untuk posisi temannya sendiri belum diketahui apakah saat ini masih berstatus saksi atau yang lainnya. Dan untuk modusnya sendiri pihak kepolisian mengungkapkan bahwa JS ini dibawa ke kediaman tersangka yang berada di Desa Ganas Oli tersebut. Dan pada sekitar 17.00 waktu Indonesia bagian barat ini memang keadaan dari JS ini sudah ibaratnya sekarat karena memang sudah ada kekerasan benda tumpul di leher dan mulut yang menyebabkan terhambatnya saluran pernapasan terhadap korban. Dan korbannya ini sendiri disimpan di dalam kamar sejak pukul 17.00 hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian barat. Dan memang saat itu ibu dari tersangka ini pulang ke rumah sehingga jenazah atau jasad dari JS ini disimpan di dalam kamar hingga akhirnya JS pun dibuang oleh tersangka dengan cara dibopong terlebih dahulu, lalu dinaikkan ke sepeda motor dan akhirnya dibuang ke saluran air yang jaraknya sekitar 30 meter dari lokasi rumah. Seperti itu, Siska. Baik, selain melakukan pembunuhan, apakah pelaku ini juga melakukan tindak pidana lainnya, Dianza?
Untuk tindakan pidana lainnya, memang pihak kepolisian menjerat tersangka dengan pasal berlapis ya, Tribunas dari tersangka sendiri selain melakukan tindakan pembunuhan juga melakukan tindakan kekerasan seksual hingga akhirnya mengambil barang-barang korban. Untuk tersangka sendiri dikenakan selain undang-undang tindak kekerasan seksual, lalu ada undang-undang perlindungan anak hingga dijerat pasal 362 KUHP pidana tentang pencurian. Adapun ancaman hukuman terhadap tersangka ini maksimal 16 tahun penjara. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Jabar Diansa Falevi melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Setelah sampai di rumah, korban menolak untuk melakukan hubungan intim, sehingga oleh pelaku melakukan kekerasan yang menyebabkan korban tidak berdaya. Kemudian dilakukan hubungan seksual dan korban meninggal dunia atau tadi ruda paksa. Setelah korban meninggal dunia, pelaku masih membiarkan korban di kamar dari pukul 17 sampai dengan 01 WIB karena ibu korban pada saat tersebut pulang. Kemudian baru pada pukul 01.00 WIB pelaku membuang korban dengan cara dipopong dan dinaikkan ke sepeda motor di sekitar aliran sungai yang jaraknya 30 meter dari TKP ataupun rumah pelaku. Terhadap perbuatan dari pelaku, penyidik menerapkan pasal, yaitu pasal 6 huruf B, junto pasal 15 ayat 1 huruf G dan huruf J, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Yang kedua, pasal 81 ayat 1 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 338 KUHP pidana tentang tindak pidana pembunuhan. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP pidana penganiayaan menyebabkan matinya korban. Dan juga pasal 362 KUHP pidana yaitu tentang tindak pidana pencurian karena ada beberapa barang korban yang diambil oleh pelaku. Terhadap perbuatan dari pelaku, yang bersangkutan diancam pidana paling lama 16 tahun. Polres Purwakarta telah menetapkan mahasiswa bernama Ardiana Akmal sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap siswi SMP yang jasadnya ditemukan di saluran air di Kampung Bojongloa, Desa Gada Solo, Kecamatan Pleret pada Sabtu 18 Oktober lalu. Selesai jadi tersangka, Ardiana kini mengaku sangat menyesali perbuatannya. Pengakuan ini disampaikan oleh Ardiana dalam rilis di Mapolres Purwakarta pada Senin 10 November. Pelaku dan korban JS diketahui saling kenal lewat media sosial pada Oktober lalu dan sepakat untuk bertemu pada Jumat 17 Oktober sore. Ardi menjemput korban di sebuah sekolah di Kampung Hegarmanah, Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru menggunakan sepeda motor. Ia lantas mengajak korban JS untuk ke rumahnya. Namun di rumah tersebut Ardi mengajak korban untuk melakukan hubungan intim. Ajakan pelaku pun langsung ditolak. Kesal ditolak, Ardi melakukan kekerasan di bagian leher dan mulut korban yang menyumbat saluran nafasnya. Tak cukup sampai di situ, Ardi juga melakukan tindak pemerkosaan pada korban yang tak berdaya. Imbas aksi kekerasan pelaku, JS meninggal dunia. Tersangka tidak langsung membuang jasad JS, ia membiarkan tubuh korban selama berjam-jam di kamarnya. Saat dini hari, ketika kondisi rumah sepi, tersangka membawa tubuh korban dan membuangnya di aliran sungai tak jauh dari kediamannya. Selain memperkosa dan membunuh korban, pelaku juga mengambil barang berharga milik JS. Melakukan perbuatan ya, menyesal.
Munculnya kapan ya? Kenal melalui medsos, diajak ketemuan. Nah, maju Bang Iwan. Hah. Amai sehat, Amai. Nonton aja YouTube. Hasil lengkap dan perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Purwakarta. Mama 15. Ya, bikin vlog IJT. Tapi kemudian buat pada di bawah sampai sore kuatnya badannya. Tapi nambah lagi 15 ya. Ya, Coba cara rajingnya bolong nggak? Pak, butuhnya pagi. Ya terserah mau di pagi apa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.